Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini seorang suami di Cianjur, Jawa Barat tega menjual sang istri kepada lelaki hidung belang. Jadi modus tersangka menawarkan sang istri melalui media sosial. Dan kemudian Polres Cianjur berhasil menangkap tersangka dan juga istrinya di sebuah penginapan usai melakukan transaksi. Dalam pemeriksaan, tersangka mengakui meminta bayaran setiap transaksi yang dilakukan. Jadi tidak hanya itu, tersangkalah yang mengatur transaksi dan juga tempat berkencan dengan pria yang memesan istrinya inilah, dapat dikatakan memesan ya Bayu ya. Ya. Tersangka dijerat dengan pasal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan pasal 296 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Nah, untuk mengetahui bagaimana kronologi serta konstruksi hukum dari kasus ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan AKP Anton, Kasatreskrim Polres Cianjur. Selamat pagi, Pak Anton. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, Pak Anton, dari kasus ini sebenarnya ceritanya bermula dari mana sehingga akhirnya bisa diungkap adanya praktik ini? Ya, baik Mas Bayu, jadi saya ceritakan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 kemarin sekitar pukul 23 di sebuah penginapan di Jalan Raya Cibeber, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Di sebuah penginapan ini telah kita amankan, ada 2 orang. Di sini suaminya sendiri yang istilahnya memperdagangkan istrinya. Nah, awal mula kita bisa mengungkap kasus ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang prostitusi online yang sering dilakukan oleh tersangka. Kemudian kita melakukan penyelidikan, dan benar ketika kita mengecek ke tempat yang dilaporkan oleh masyarakat, kita temukan pelaku ada di situ beserta dengan istrinya yang bersiap untuk melayani pelanggan. Demikian Mas Bayu. Berapa lama ini Pak si suami udah tega menjual istrinya ini? Dari keterangan pelaku, dia sudah memperdagangkan istrinya mulai dari 6 bulan terakhir, Mbak. Dengan, siap. Dengan bayaran? Nah, dengan bayaran 400.000 setiap kali transaksi. Oke. Ini kan suami menjual istri gitu istilahnya. Nah, iya. Apakah istri ini dari awal memang sudah mengetahui, sudah tahu resikonya, dan ini inisiatifnya siapa? Ya, kalau untuk dari istrinya, memang dia tidak dalam keadaan dipaksa atau memang sudah persetujuan dia. Nah, untuk kegiatan ini memang dari suaminya yang punya inisiatif, karena memang dia yang menginstal aplikasi pertemanan tersebut. Ketika ada orang yang langsung mengechat dengan dia, kemudian dia tawarkan istrinya seperti itu. Jadi tidak ada ancaman ya? Iya, itu sementara tidak ada ancaman. Oke. Kesepakatan keduanya begitu Pak Anton ya? Iya. Nah, si pelaku ini yang di belakang Pak Anton ini si suaminya, usianya berapa Pak? Usianya lebih kurang 49 tahun. 49. Kalau istrinya Pak? Oh, untuk istrinya usianya 51 tahun. Backgroundnya apa mereka berdua Pak? Untuk backgroundnya mereka adalah wira swasta selaku pedagang. Oke. Ada nggak sih Pak alasan spesifik yang disampaikan si pelaku ini kenapa akhirnya memulai tindakan ini? Untuk alasan spesifik mereka menyampaikan hanya karena desakan ekonomi. Jadi mereka selama 6 bulan terakhir ini memang kesulitan ekonomi, akhirnya mereka menempuh cara ini untuk mencari dukungan-dukungan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Tapi mereka memang warga asli Cianjur, Jawa Barat, Pak Kasat? Iya, warga asli Cianjur. Nah, untuk kasus ini si pelaku ini dikenakan pasal apa Pak? Kalau ada kesepakatan kan antara mereka kan sebenarnya suami dan istri. Iya. Pasal pidananya apa Pak? Ya, untuk kasus ini kita terapkan pasal 2 dan pasal 10 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Oke, berarti ini hanya diberlakukan untuk si suami? Iya, itu sementara ke suaminya. Kalau istrinya belum ada unsur pidana? Untuk istrinya sementara ini masih kita periksa sebagai saksi, tetapi untuk pendalaman ke apakah dia nanti akan kita tetapkan sebagai tersangka, masih menunggu hasil penyelidikan. Oke, berarti sekarang masih jadi saksi ya untuk sang istri ya? Iya, masih sebagai saksi. Baik, terima kasih banyak AKP Anton, Kasatreskrim Polres Cianjur untuk waktu dan juga informasinya. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan selalu Pak Anton. Ya,
Nanti kami jeda terlebih dahulu, kami akan hadirkan mengenai ada kebijakan sekolah tatap muka di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Ada 4 ya menjadi sekolah yang menjadi role model. Betul. Dan kabarnya sudah 1 yang benar-benar menjalankan sekolah tatap muka ini. Nah, Nanti kita juga akan buka line telepon nih, ada nomor teleponnya tertera di layar kaca. Bagaimana pandangan Anda mungkin sebagai orang tua ketika ada kebijakan tatap muka ini ya. Nanti boleh langsung telepon, boleh share bagaimana perspektif Anda, tapi kami jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.